Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Putri Andini, mahasiswi Universitas Negeri Jember, program studi Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geologi lingkungan dan geologi lingkungan pada permukaan tanah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geologi lingkungan. Pengertian geologi lingkungan adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan geologis. Lingkungan geologis terdiri dari unsur-unsur fisik bumi seperti batuan, sedimen, tanah, dan fluida, dan unsur permukaan bumi, bentang alam, dan proses-proses yang mempengaruhinya. Kemudian ada konsep geologi lingkungan. Konsep yang pertama yaitu menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Kemudian di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas-aktivitas setiap bagian dari bumi. Kemudian bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Di setiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan. Konsep kedua yaitu menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Kemudian konsep ketiga yaitu menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Kemudian pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat hasil dari proses-proses itu. Kemudian konsep yang keempat yaitu menjelaskan tentang banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan umat manusia. Sebagai contoh, aktivitas gunung berapi, tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian, semua bencana itu merupakan dampak dari proses-proses yang terjadi di bumi, karena bumi merupakan suatu sistem yang terus bergerak. Kemudian, konsep yang kelima yaitu menjelaskan tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti segi estetika. Kemudian pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan menjadi bagian terpenting dalam teori environmental impact atau dampak lingkungan. Konsep yang keenam yaitu menjelaskan tentang dampak penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Konsep ketujuh yaitu menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan yang merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain yang berhubungan. Kemudian, perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu fisik, biologis, dan fungsi daya gunaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai geologi pada permukaan tanah. Pengertian tanah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan zat hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh sekaligus sebagai penopang akar. Tanah juga menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme. Kemudian ada lapisan tanah. Lapisan tanah ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Oke, lapisan atas adalah berwarna gelap dan kehitam-hitaman. Tebalnya antara 10-30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuhan. Mengandung mineral 45%, bahan organik 5%, air antara 20-30%,
dan udara yang terdapat dalam tanah antara 20-30%. Kemudian ada tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dan lebih padat dari tanah lapis atas. Lapisan tanah ini tebalnya antara 50-60 cm. Sering disebut tanah cadas atau tanah kering. Di lapisan tanah ini, kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang, dalam dan panjang, agar mencapai lapisan tanah. Kemudian yang selanjutnya ada batuan induk tanah. Lapisan tanah ini berwarna kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan itu dapat pecah dan diubah dengan mudah, tapi sukar ditembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini, tumbuhan jarang bisa hidup. Kemudian, ada macam-macam jenis tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tanah humus, tanah pasir, tanah aluvial atau tanah endapan, tanah potzolit, tanah vulkanik atau tanah gunung berapi, tanah latelit, tanah mediteran atau tanah kapur, dan tanah gambut atau tanah organosol. Kemudian ada jenis-jenis tanah. Yang pertama yaitu tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur dan mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Ada tanah andosol. Proses terbentuknya yaitu dari abu vulkanis yang telah mengalami pelapukan. Ciri-cirinya yaitu berwarna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi dan sangat subur. Kemudian pemanfaatan tanah andosol yaitu sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus atau cemara. Persebaran tanah andosol yaitu di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kemudian yang kedua ada tanah regosol. Proses terbentuknya tanah regosol yaitu dari endapan abu vulkanis yang baru yang memiliki butiran kasar. Kemudian ciri-ciri dari tanah regosol sendiri yaitu berbutiran kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan bahan organik rendah. Pemanfaatannya yaitu untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebaran tanah regosol di Indonesia biasanya terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian yang ketiga ada tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial sendiri adalah tanah yang terbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Proses terbentuknya tanah aluvial yaitu tanah hasil erosi atau lumpur dan pasir halus di daerah dataran rendah. Ciri-ciri tanah aluvial yaitu warna kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatannya yaitu sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Persebaran tanah aluvial di Indonesia yaitu terdapat di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua bagian selatan. Kemudian jenis tanah yang kedua ada tanah organosol. Yang pertama ada tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Proses terbentuknya tanah humus yaitu dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-ciri tanah humus yaitu warna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Pemanfaatannya yaitu sebagai lahan pertanian. Persebarannya yaitu terdapat di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian yang selanjutnya ada tanah gambut. Biasa disebut juga dengan tanah organosol. Adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa.
Proses terbentuknya yaitu dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Ciri-cirinya bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur, dan pemanfaatannya untuk pertanian pasang surut. Persebaran tanah gambut ada di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan pantai selatan. Kemudian jenis tanah yang ketiga ada tanah litosol atau tanah berbatu. Proses terbentuknya yaitu dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna sehingga butirannya besar atau kasar. Ciri-cirinya yaitu tekstur tanah beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, tidak bertekstur, warna kandungan batu, kerikil, dan kesuburan bervariasi. Pemanfaatannya yaitu digunakan untuk menanam alang-alang, bisa untuk hutan. Persebarannya terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Tanah podzol adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. Proses terbentuknya tanah podzol ini di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Ciri-cirinya yaitu berwarna pucat, kandungan pasir tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Pemanfaatannya untuk pertanian palawija. Persebaran tanah podzol ini ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Kemudian, yang kelima ada tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang tidak subur. Tanah yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Proses terbentuknya tanah laterit yaitu tanah yang tercuci air hujan, sehingga unsur hara telah hilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah. Kemudian ciri-ciri tanah laterit yaitu warnanya coklat kemerah-merahan dan tidak subur. Pemanfaatannya untuk lahan pertanian. Persebarannya terdapat di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian jenis tanah yang keenam yaitu tanah mergel. Proses terbentuknya yaitu dari hasil campuran pelarut kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Ciri-cirinya tidak subur. Pemanfaatannya untuk hutan jati. Persebarannya yaitu di Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Tengah, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Kemudian jenis tanah yang ketujuh yaitu tanah terra rosa atau tanah kapur. Tanah Mediteran adalah tanah yang sifatnya tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan yang kapur. Tanah kapur ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada tanah renzina. Proses terbentuknya yaitu dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya yaitu berwarna putih sampai hitam dan miskin unsur hara. Pemanfaatannya yaitu untuk palawija dan hutan jati. Persebarannya yaitu ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian yang kedua yaitu tanah Mediteran. Proses terbentuknya yaitu hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Ciri-cirinya berwarna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian tegalan, hutan jati. Persebarannya terdapat di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.